Pada soal asesmen, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan murid. Jika murid bisa menjawab benar, maka soal selanjutnya lebih kompleks. Jika murid menjawab salah, maka soal selanjutnya lebih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Budi Tari Academy. Belajar matematika dimanapun, kapanpun. Tak terasa ya, tahun 2020 tinggal sebentar lagi, yang artinya kita akan masuk tahun 2021. Tahu nggak sih, di tahun 2021 nanti, selain akan diadakan pembelajaran tatap muka, juga UN mau ditiadakan loh, dan diganti asesmen nasional. Sudah tahu belum apa itu asesmen nasional? Katanya sih lebih sulit dari UN karena soalnya model hot. Katanya sih bukan untuk kelas 6, 9, ataupun 12, tapi untuk kelas 5, 8, dan 11. Daripada katanya-katanya aja, yuk kita simak 9 hal yang wajib siswa ketahui tentang asesmen nasional. Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, resmi mengganti ujian nasional atau UN yang kita kenal 10 tahun ke belakang ini menjadi sesuatu yang baru. Beliau akan mengganti ujian nasional dengan asesmen nasional. Seperti apa ya kira-kira? Menurut Bapak Nadiem Makarim, beliau tidak ingin pendidikan Indonesia hanya mengevaluasi individu bagaimana UN yang selama ini menjadi hal yang menakutkan bagi siswa. Justru saat ini Bapak Nadiem Makarim ingin fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, juga layanan dan lingkungan pendidikan. Selain itu juga, untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21, maka kebijakan yang diambil adalah mengubah ujian nasional dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini tidak lagi mengevaluasi peserta didik secara individu melalui ujian nasional seperti 10 tahun sebelumnya, yang hanya diperuntukkan untuk kelas 6, 9, dan 12. Tetapi kali ini Bapak Nadiem Makarim ingin fokus dan memetakan sistem pendidikan secara menyeluruh yang mencakup input, proses, dan juga hasil. Tentunya melalui peningkatan pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan pendidikan. Ada 3 aspek yang diujikan dalam asesmen nasional tahun 2021. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau yang disebut AKM. Melalui asesmen ini akan diukur pencapaian siswa di ranah kognitif, khususnya literasi dan numerasi. Aspek literasi mengukur literasi membaca, sedangkan numerasi mengukur literasi matematika. Pada komponen asesmen kompetensi minimum yang mencakup literasi membaca dan numerasi, di sini akan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Bagian kedua yang diujikan pada asesmen nasional adalah survei karakter.
Penilaian pada survei karakter dirancang untuk mengukur pencapaian belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Adapun 6 indikator pencapaian belajar sosial emosional. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Bagian ketiga dan bagian terakhir dari asesmen nasional ini adalah survei lingkungan belajar. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi tidak hanya peserta didik saja yang dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajar. Mulai dari iklim keamanan sekolah sampai pengembangan guru. Untuk bentuk soal, ada beberapa bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pada soal asesmen, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan murid. Jika murid bisa menjawab benar, maka soal selanjutnya lebih kompleks. Jika murid menjawab salah, maka soal selanjutnya lebih sederhana. Kemudian untuk peserta AKM. Peserta AKM yaitu seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid terlibat pada ujian AKM. Kemudian pemilihannya secara acak atau random. Dan untuk pesertanya itu pada kelas SD itu diambil siswa kelas 5, kemudian SMP kelas 8, dan SMA kelas 11. Untuk waktu pengerjaan AKM, pada hari pertama, untuk tingkat SD, tes literasi membutuhkan waktu 75 menit. Untuk tes numerasi, pada hari kedua juga membutuhkan waktu 75 menit. Sedangkan pada survei karakter membutuhkan waktu 20 menit. Untuk survei lingkungan belajar membutuhkan waktu 20 menit. Pada tingkat SMP dan SMA atau sederajat, tes literasi membutuhkan waktu 90 menit dan survei karakter 30 menit. Sedangkan tes numerasi membutuhkan waktu 90 menit dan survei lingkungan belajar membutuhkan waktu 30 menit. Berikutnya untuk jadwal AKM. Nah, ini perkiraan SMA kelas 11 pada pekan pertama bulan Maret 2021. Untuk SMK kelas 11 dilaksanakan pekan kedua Maret 2021. Sedangkan SMP MTS kelas 8 pada pekan ketiga bulan Maret 2021. Sedangkan tingkat SD atau MI kelas 5
dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Nah, ini nanti menyesuaikan juga dari jadwal dari pusat ya, karena ini baru perkiraan. Kemudian untuk pelaporan AKM. Jadi, perlu diketahui, AKM bukan untuk perengkingan sekolah. Nah, tidak untuk individual siswa, dan laporan pada level sekolah dan daerah. Kemudian, laporan AKM ini digunakan untuk perbaikan pembelajaran di sekolah dan juga pada laporan AKM ini tidak relevan untuk perengkingan sekolah. Ya, sekali lagi, ini bukan untuk perengkingan sekolah. Kemudian, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk menyiapkan asesmen ini? Nah, yang pertama adalah tidak hanya menjawab soal, ya, kita harus belajar bukan hanya menjawab soal dan menghafal teori saja. Kemudian, persiapan yang kita lakukan berikutnya itu adalah mempelajari konsep dasar pembelajaran. Kemudian juga sering membaca buku untuk memperbanyak kosakata. Kemudian yang keempat adalah melakukan observasi di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, yang kelima adalah aktif berdiskusi dengan guru, teman, dan orang tua ketika di rumah. Baik, itu tadi penjelasan sedikit ya tentang AKM. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe ya. Jika kamu ingin tahu seperti apa soal-soal AKM, khususnya numerasi, simak video edisi berikutnya di channel Budi Tari Academy, tempat belajar matematika dimanapun, kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.